Ken Jones, seorang pria yang mempunyai latar belakang pendidikan militer, sedang berupaya menaklukkan gunung Transilvania di Rumania. Ketika tiba-tiba dia mendengar suara berderak dan bergemuruh di belakang punggungnya, beberapa saat kemudian Ken menoleh ke belakang. Dan antara sadar dan tidak sadar, Ken langsung berlari menyelamatkan diri, menghindari longsoran salju yang bergemuruh keras. Badannya pun tersapu, dihempas longsoran salju tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Wow. Selamat datang di channel Kisah Wow yang membahas tentang kisah nyata, kisah unik, dan kisah romantis. Jangan lupa guys untuk like, komen, dan subscribe channel Kisah Wow. Kali ini kita akan mengikuti kisah nyata seorang pendaki gunung yang berjuang menyelamatkan nyawanya dengan cara merangkak sejauh 13 km selama 4 hari 4 malam dalam keadaan tulang panggul dan tulang kaki patah, dengan keadaan lapar dan haus, tanpa makanan dan minuman sedikit pun, seorang diri tanpa pertolongan siapapun. Kisah ini diceritakan langsung oleh Ken Jones sendiri. Pagi itu tidak ada yang aneh bagi Ken Jones. Dia mengisi liburannya kali ini dengan mendaki gunung Transilvania di Rumania. Ken menyewa taksi untuk mengantarkannya ke titik pendakian. Selama perjalanan, Ken asyik mengobrol dengan supir taksi tersebut. Perjalanan pun lancar tanpa ada halangan. Ketika sampai di titik pendakian, Ken turun dan memulai perjalanannya. Dia mempelajari peta dan langsung berlari mendaki gunung tersebut. Ken merasa sangat bahagia berpetualang di alam liar. Ada kepuasan tersendiri ketika bisa mendaki sebuah gunung. Ken merasa mendapatkan kedamaian yang tak terhingga ketika dia sendirian di tengah luasnya alam raya. Sebenarnya gunung Transilvania biasa didaki selama 2 hari, yaitu sehari untuk mendaki dan sehari lagi untuk turun. Namun, Ken menantang dirinya untuk menaklukkan gunung Transilvania hanya dalam waktu 1 hari saja. Seharusnya jalur pendakian mengikuti jalur pepohonan yang aman dari longsoran salju. Sedangkan jalur terbuka adalah jalur longsoran salju yang sangat berbahaya. Jiwa petualang Ken memaksa dirinya untuk mendaki melalui jalur terbuka tersebut. Ketika Ken berusaha mendaki gunung bersalju, tiba-tiba Ken terpleset dan jatuh berguling-guling ke bawah. Sebenarnya itu merupakan warning dari alam untuk keselamatan Ken. Namun, Ken merasa mampu untuk mendaki melewati jalur terbuka, yang tidak lain adalah jalur longsoran salju. Menjelang sore hari, Ken sudah sampai di puncak gunung, walaupun dengan sangat bersusah payah, karena setiap melangkah, dia selalu terperosok ke dalam salju sekitar 50 cm. Yang dirasakan oleh Ken saat itu hanyalah kepuasan batin. Sekali lagi, Ken menantang dirinya untuk turun sesegera mungkin. Padahal seharusnya Ken membangun tenda perlindungan untuk bermalam, baru keesokan harinya dia bisa turun gunung. Namun, Ken bersikeras untuk turun gunung saat itu juga, bahkan melalui jalur longsoran salju yang sangat berbahaya. Saat Ken berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara keras dari balik punggungnya. Dia mengira itu adalah suara binatang, namun suara itu semakin bergemuruh keras. Ken menoleh ke belakang, dan beberapa detik kemudian dia baru menyadari bahwa ada longsoran salju yang sangat banyak yang akan menerjang. Ken segera berlari menyelamatkan diri menuju pepohonan di samping jalur longsoran salju, dan akhirnya walaupun dia diterjang salju, dia masih selamat
dari timbunan longsoran salju yang sangat besar tersebut. Saat itu, Ken sempat tersadar, namun dia juga tertawa mendapatkan dirinya selamat dari longsoran salju. Kemudian, Ken melanjutkan perjalanan kembali melalui jalur terbuka yang sangat berbahaya. Betul saja, ketika hari menjelang petang, tiba-tiba longsoran salju yang lebih besar datang menerjang tubuh Ken, menghempaskannya ke jurang bebatuan. Dan karena Ken tidak sempat menyelamatkan diri, akhirnya tubuhnya seperti sampah mungil yang dihempaskan ombak besar. Saat terjatuh itulah benturan demi benturan keras terjadi antara tubuh Ken dan bebatuan. Saat itu tas perbekalan Ken terlepas dan tersangkut di bebatuan, sedangkan Ken sendiri jatuh ke dalam jurang. Kegelapan malam dan hawa dingin yang membekukan badan membekap pegunungan Transilvania. Ken Jones terbaring tak berdaya di dasar jurang. Dia merasakan sakit yang sangat sakit di bagian pinggangnya. Ternyata panggulnya patah karena mengalami benturan yang sangat keras saat terjatuh. Ken pun baru menyadari bahwa dia tak sadarkan diri saat terjadi benturan. Ken merasakan rasa sakit dan ngilu di sekujur badan. Darah mengalir keluar dari luka di kepalanya dan pahanya. Saat itu Ken berusaha menyumbat aliran darah dari lukanya menggunakan kain perban di saku jaketnya. Kemudian, secara refleks, Ken berusaha untuk berdiri. Namun yang terjadi adalah tulang panggul Ken berderak keras dan Ken berteriak melolong kesakitan dan terjatuh kembali. Dia baru menyadari bahwa tulang panggulnya patah. Dengan terus menahan rasa sakit yang sangat, Ken berupaya untuk mencari tas perbekalannya yang hilang. Ken berusaha merangkak walaupun sangat sakit rasanya. Dia melihat lampu senternya menyala beberapa meter dari tubuhnya. Dan akhirnya Ken bisa meraih lampu senternya. Ken bisa melihat tas perbekalannya tergantung jauh di atas bebatuan. Ken berusaha mengambil tas perbekalannya namun sia-sia. Saat itu pilihannya hanya dua, mengambil tas berbekalan dengan susah payah setengah mati atau turun ke bawah untuk mencari pertolongan. Ken mengambil pilihan yang kedua, turun ke bawah melewati dahan-dahan pohon yang rumit untuk mencari pertolongan. Namun tiba-tiba udara di Gunung Transilvania turun drastis, 5-10 derajat dibandingkan siang hari. Padahal di siang hari pun suhu udara sudah di bawah 0 derajat Celcius. Untuk mempertahankan panas tubuhnya agar tidak membeku, Ken memakan sisa makanan berupa roti yang ada di saku jaketnya. Tiba-tiba Ken baru menyadari bahwa kaki kirinya terasa sangat sakit. Ken berusaha melepas sepatu kirinya dengan susah payah dan akhirnya berhasil dengan teriakan yang sangat keras. Dia baru menyadari bahwa tulang pergelangan kakinya juga patah dan menyisakan luka yang menganga. Dengan dibalut udara dingin yang membekukan badan, Ken beristirahat. Antara sadar dan tidak sadar melewatkan malam hari tersebut di dasar jurang gunung Transilvania. Semalaman itu Ken merasakan sakit yang sangat pedih di luka tubuhnya. Ditambah lagi dia menggigil kedinginan. Dia berusaha bertahan di suhu yang ekstrim. Malam pun berlalu berganti pagi. Ketika hari mulai terang, Ken membuka matanya. Antara sadar dan tidak sadar, dibekap rasa sakit, dingin, haus dan lapar, Ken berteriak sekencang-kencangnya. Melolong seperti serigala, meminta pertolongan dari siapapun yang mendengar suara teriakannya. Namun, tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Dengan menahan rasa lapar dan haus dan rasa sakit, Ken berupaya melanjutkan perjalanannya menuruni gunung. Ketika rasa haus menyerang, Ken memenuhi mulutnya dengan gumpalan salju. Namun, itu tidak menghilangkan rasa haus, karena salju hanyalah udara kering yang membeku. Yang terasa di mulut Ken justru rasa kering yang tiada karat.
Ken berusaha mengingat-ingat jalur pendakian yang ia lalui dengan menggunakan taksi kemarin. Dia berusaha untuk mencapai jalur taksi kemarin agar segera mendapatkan pertolongan. Ken bergerak dengan cara apapun, sejengkal demi sejengkal. Dan ketika rasa lelah, rasa sakit, rasa haus, dan lapar menderanya, saat itu Ken putus asa dan ingin mati saja membeku di pegunungan Transilvania. Masih 13 km lagi untuk mencapai perkampungan terdekat, sungguh tidak mungkin bisa merangkak sejauh itu dengan luka dan rasa dingin yang membekukan badan. Namun, Ken Jones memiliki jiwa juang yang tinggi untuk bertahan hidup. Dia bergerak terus hingga menemui sebuah sungai. Ken segera menuju pinggiran sungai untuk meminum airnya. Namun, cukup sulit sehingga Ken menggunakan botol minumnya untuk mengambil air di sungai lalu dia bisa minum. Untuk bisa mencapai perkampungan terdekat, Ken harus bisa melewati sungai tersebut dan masih harus merangkak sejauh 8 km lagi. Ken memutuskan untuk menyeberangi sungai tersebut. Jika tanpa perhitungan yang tepat, maka dia bisa saja mati membeku dalam beberapa menit di sungai itu. Namun, Ken terlatih untuk terus berjuang. Dia menggunakan ranting pohon sebagai alat bantu menyeberangi sungai. Ken berpikir untuk melepas jaketnya agar tidak basah, karena jika basah maka badannya akan langsung membeku. Dengan tubuh yang gemetar tak karuan dan dengan perjuangan hebat, selama 1 jam lebih akhirnya Ken berhasil menyeberangi sungai itu. Sembari menahan rasa sakit luka-lukanya, Ken melanjutkan perjuangan hidup matinya untuk mencapai perkampungan terdekat yang masih 8 km lagi. Saat itu hari mulai senja. Ketika hari mulai gelap, Ken beristirahat di pepohonan yang ada saat itu. Pegunungan Transilvania terkenal dengan beruang dan serigala liarnya. Saat itu Ken tidak bisa memejamkan mata untuk beristirahat karena dia mengalami dehidrasi dan halusinasi. Rasa lapar dan haus yang menderanya membuat kesadarannya hampir hilang. Dan antara sadar dan tidak sadar, Ken mendengar lolongan serigala tidak jauh darinya. Dan tiba-tiba matanya beradu pandangan dengan mata serigala. Namun Ken berusaha untuk tetap tenang. Hingga pagi hari terang, Ken belum memejamkan mata sekejap pun. Ken Jones, sang pendaki gunung, melanjutkan perjuangan menyelamatkan nyawanya. Melanjutkan perjalanan antara hidup dan matinya. Dengan merangkak inci per inci, jengkal per jengkal menuruni pegunungan Transilvania. Dan di hari ketiga ini, Ken menghadapi badai salju yang sangat hebat. Udara begitu dingin, membeku dan badai salju menjadi hambatan baginya untuk bergerak. Dari pagi, Ken bergerak inci demi inci, menahan rasa sakit, haus, dan lapar, mempertahankan hidupnya melawan kerasnya alam. Tanpa makan dan minum, Ken bergerak seharian mencari pertolongan. Dan ketika hari mulai gelap, badan Ken sudah tidak mampu lagi bergerak. Rasa lelah, letih, dan lapar dan dahaga menjadi satu dengan rasa sakit di tulang-tulangnya yang patah. Ken menyerah pasrah pada alam. Dia berhenti bergerak di titik terakhirnya. Sedikit demi sedikit tubuhnya tertimbun badai salju. Hingga malam semakin gelap dan semakin dingin. Di hari keempat ketika pagi mulai terang, Ken merasakan rasa dingin yang membeku. Namun ternyata badan Ken menolak untuk menyerah. Tubuhnya mulai bergerak lagi dan ternyata tumpukan salju yang menimbunnya justru memberikan rasa hangat dan melindunginya dari badai salju yang dingin. Ken melanjutkan kembali perjalanan hidup dan matinya dengan merangkak sejengkal demi sejengkal, bergerak terus menahan rasa sakit, haus dan lapar untuk segera mencari pertolongan. Namun Ken menemui hambatan lagi, sebuah sungai yang sangat deras dan dingin. Ken sangat kecewa dan marah karena sungai itu begitu dalam dan curam. Tidak ada jalur yang mudah untuk bisa menyeberang. Dia berusaha menemukan jalur yang aman untuk bisa menyeberang sungai itu. Satu langkah saja yang salah, maka nyawa taruhannya.
Ken segera melepas pakaiannya agar tidak terkena basah dan dengan gemetar tak karuan, Ken menyeberangi sungai itu. Sesampai di seberang, Ken memakai bajunya lagi dan meneruskan perjalanan hidup dan matinya. Akhirnya, setelah 4 hari menahan rasa sakit, haus, dan lapar, Ken berhasil mencapai jalur taksi yang mengantarkannya 4 hari yang lalu. Ken berusaha untuk berdiri, namun dia tidak mampu. Tapi Ken tidak menyerah. Dia mencari batang pohon yang bisa digunakan untuk membantunya berjalan. Setapak demi setapak ia lalui dengan menahan rasa sakit di luka dan tulangnya yang patah. Saat itu Ken menemui persimpangan jalan. Ken memilih untuk mengambil jalur kiri. Dia akhirnya menemukan sebuah bangunan dan segera menuju bangunan tersebut, mencari pertolongan. Namun ternyata bangunan itu sudah kosong atau sudah lama ditinggal penghuninya. Ken pun merasa kecewa dan hampir putus asa karena dia harus berbalik kembali menuju persimpangan jalan tadi, karena ternyata dia mengambil jalan yang salah. Seharian penuh Ken terus berjalan tertatih-tatih. Hari mulai gelap dan malam pun menjelang. Ternyata nasib berkata lain. Setelah 4 hari 4 malam berjuang menahan rasa sakit tanpa makanan dan minuman, akhirnya Ken melihat dari kejauhan ada sebuah rumah yang di dalamnya memancarkan cahaya. Ken segera menuju rumah tersebut. Ken segera minta pertolongan. Dia langsung mendapatkan pertolongan. Akhirnya Ken sang pendaki gunung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dia kehilangan 4 jari kakinya karena harus diamputasi. Untuk bisa berjalan kembali, Ken harus menjalani perawatan selama setengah tahun karena tulang panggul dan tulang engkel yang patah. Namun, akhirnya dia sembuh dan mampu berdiri dan berjalan kembali. Inilah kisah nyata perjuangan mempertahankan hidup di alam liar yang ganas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kisah Wow. Sampai jumpa di video-video berikutnya.